Kisah asal-usul pengatu menggigiti melakuti yang tak tamin. Kupring petuk penjaga pohon ini. Dengan ketabahan kita, penglaris tanpa Terwujudlah tanding. engkau pesan agung. Tiada duanya di dunia. Zandil Kanyang dan pesonanya muncul, tak tertandingi kekuatannya. Lihatlah pring petuk penglaris yang tak ini. Ini asal mula kekuatan besar tanpa tanding. Halo, ini Pitua Sugi. Saya ingin bercerita tentang asal-usul pring petuk penglaris tanpa tanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hutan Karangwulan, sebuah bambu sakti bernama pring petuk memancarkan cahaya hijau keemasan, menaklukkan keserakahan, dan mengajarkan ketulusan hati. Ikuti perjalanan Raka, pemuda sederhana, menghadapi ujian magis, menyebarkan legenda, dan menemukan rahasia keberuntungan abadi yang mengubah hidup desa dan dunia selamanya. Di sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan hijau nan rimbun, terletak desa kecil bernama Karangwulan. Desa ini dikenal oleh penduduk sekitarnya karena penduduknya sangat menghormati benda-benda pusaka dan kepercayaan leluhur. Setiap rumah memiliki semacam altar kecil, tempat mereka menaruh patung atau keris pusaka yang konon dipercaya membawa keberuntungan dan perlindungan. Suasana desa selalu tenang, meski kadang terdengar gemuruh cerita tentang penunggu hutan, roh leluhur, dan benda-benda sakti yang bisa menolong maupun menakuti. Anak-anak tumbuh mendengar kisah-kisah magis dari para tetua, yang meyakinkan mereka bahwa alam menyimpan rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tulus. Di tengah desa itu tinggal seorang pemuda sederhana bernama Raka. Tubuhnya kurus, wajahnya tampak polos, dan matanya selalu menyiratkan rasa ingin tahu yang tak terbendung. Raka hidup dari hasil bertani dan membantu warga lain di desa, tetapi hatinya selalu tertarik pada cerita-cerita yang menghubungkan manusia dengan alam gaib. Ia sering berjalan-jalan ke hutan di pinggir desa, bukan untuk mencari harta atau keuntungan, melainkan untuk merasakan kedamaian dan mendengar bisikan angin yang konon membawa pesan dari roh-roh penjaga hutan. Suatu hari, saat fajar baru saja menyingkap sinarnya di antara pepohonan, Raka memasuki bagian hutan yang jarang dijamah orang. Di antara semak belukar dan akar-akar pohon tua, matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Sebatang bambu yang tampak berkilau, lebih tinggi dan lebih lurus daripada bambu lain. Kulitnya tampak halus seperti dipoles, dengan garis-garis alami yang memantulkan sinar matahari pagi seperti kaca kecil. Meski awalnya mengira itu hanya permainan cahaya, hati Raka terasa berdebar-debar, seolah bambu itu sedang memanggilnya. Ketika Raka mendekat, terdengar bunyi gemericik lembut, seperti aliran air yang tenang, padahal tak ada sungai di dekatnya. Udara di sekitarnya menjadi hangat meski pagi itu dingin menusuk, dan angin yang berhembus membawa aroma manis seperti bunga yang belum pernah ia kenal. Ia menunduk dan menyentuh bambu itu dengan jemari gemetar. Begitu tangan Raka menyentuh batang bambu, seketika ia merasakan getaran halus yang mengalir ke seluruh tubuhnya, seperti energi yang hidup, seakan bambu itu memiliki nyawa sendiri. Tak hanya itu, bambu itu sesekali mengeluarkan cahaya hijau keemasan, samar namun memikat, yang menari-nari di antara daun-daun hutan. Raka terpana, hatinya campur aduk antara takut dan kagum. Ia menyadari bahwa bambu ini berbeda dari semua yang pernah ia temui. Dalam hatinya, ia merasakan dorongan untuk menjaga bambu ini, namun sekaligus penasaran akan rahasia apa yang disembunyikannya. Ia pun duduk bersila di depan bambu, menatapnya lama-lama, seolah menunggu bambu itu berbicara padanya. Hingga senja mulai merayap, Raka tetap di tempat itu. Ia merasa ada hubungan yang tak terlihat antara dirinya dan bambu itu, sesuatu yang lebih dari sekadar benda mati. Cahaya bambu mulai memudar, tapi aura magisnya tetap terasa, seperti meninggalkan jejak energi yang hangat di udara. Dalam hati Raka, muncul bisikan halus, bahwa bambu ini bukan sembarang bambu, dan kehadirannya di dunia ini pasti memiliki tujuan yang besar. Dengan tekad yang perlahan tumbuh, Raka memutuskan bahwa ia akan menjaga bambu ini dan mencari tahu rahasia yang tersimpan di dalamnya, tanpa menyadari bahwa hari itu menjadi awal dari legenda pring petuk penglaris tanpa tanding. Sejak penemuan bambu misterius itu, setiap langkah Raka terasa berbeda. Setiap pagi ia menyempatkan diri untuk kembali ke hutan, duduk di hadapan bambu yang mulai ia sebut sendiri sebagai pring petuk, dan merasakan getaran halus yang masih tersisa dari pertemuan pertama.
Semakin lama ia menatap bambu itu, semakin jelas ia merasakan energi yang hidup di dalamnya, seolah bambu itu menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Desa Karangwulan mulai menyadari perubahan pada Raka. Meski tetap sederhana, matanya kini bersinar penuh keyakinan dan misteri, dan setiap langkahnya terasa ringan seakan dunia ikut menyambutnya. Kabar tentang Raka dan bambu misterius mulai terdengar dari mulut ke mulut. Namun, tak seorang pun berani mendekat ke hutan tempat Pring Petuk berada. Konon, mereka yang terlalu serakah atau tak tulus mendekat, akan mendengar bisikan angin yang membuat mereka bingung dan tersesat. Raka sendiri merasa, meski ia hanya pemuda biasa, ada dorongan dari dalam dirinya untuk memahami bambu ini tanpa memikirkan keuntungan pribadi. Ia yakin, bambu ini bukan sekadar benda, melainkan penjaga pesan dari alam dan leluhur desa. Suatu sore, ketika cahaya matahari menembus celah-celah daun hutan, muncul seorang tokoh tua yang tak dikenal Raka. Tubuhnya kurus, tapi matanya tajam seperti mampu menembus hati. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Surya, seorang penjaga ilmu leluhur yang hidup di pinggiran hutan. Tanpa basa-basi, Mbah Surya berkata, "Raka, bambu yang kau temukan bukan untuk semua orang. Ia memilih pemilik yang tulus, dan hanya pemilik itulah yang bisa memanfaatkan kekuatannya tanpa celaka." Raka terperangah, namun rasa ingin tahunya semakin memuncak. Mbah Surya kemudian menjelaskan bahwa Pring Petuk adalah bambu sakti yang lahir dari akar dunia dan roh penjaga hutan. Dahulu, bambu ini diberikan sebagai simbol keberuntungan dan pelindung bagi desa yang menghormati alam. Namun, kekuatannya tidak bisa digunakan sembarangan. Hanya orang yang hati dan niatnya murni yang bisa mengaktifkan energi penglarisnya. Jika digunakan untuk keserakahan, Pring Petuk akan menutup diri dan bisa membawa bencana, kata Mbah Surya sambil menepuk kepala bambu dengan lembut. Hari demi hari, Raka mulai belajar cara berkomunikasi dengan Pring Petuk. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, melainkan dengan perasaan dan niat. Saat ia duduk di depan bambu dan menenangkan pikirannya, ia bisa merasakan getaran halus yang menjawab setiap pertanyaan hatinya. Kadang bambu bergetar ringan, kadang mengeluarkan suara gemerisik seperti aliran air yang lembut. Raka mulai menyadari bahwa bambu ini bukan sekadar benda magis, tetapi teman dan guru yang memberi petunjuk tentang kehidupan dan keberuntungan. Namun, tak semua hal berjalan mulus. Beberapa warga desa yang penasaran mulai mencoba mengintip dari jauh. Mereka tertarik pada desas-desus tentang keberuntungan dan penglaris Pring Petuk. Raka menyadari bahwa semakin banyak orang tahu, semakin besar risiko kekuatan bambu disalahgunakan. Mbah Surya mengajarkan Raka untuk menyembunyikan rahasia bambu dari mata mereka yang serakah, dan hanya berbagi energi positifnya dengan mereka yang benar-benar tulus. Suatu malam, ketika bulan purnama menyoroti hutan dengan cahaya perak, Pring Petuk menunjukkan sesuatu yang lebih menakjubkan. Batangnya memancarkan cahaya lembut berwarna hijau keemasan, membentuk pola yang seperti tulisan kuno di udara. Raka tidak memahami sepenuhnya pesan itu, tetapi hatinya tahu bahwa bambu ini ingin mengajarinya sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberuntungan materi. Sensasi hangat dan damai memenuhi seluruh tubuhnya, seperti dunia menyelimutinya dengan energi yang menenangkan. Mbah Surya menekankan bahwa rahasia terbesar Pring Petuk adalah kemampuan untuk menarik keberuntungan dengan niat baik, bukan untuk memaksa atau menipu. Energi bambu ini akan mengikuti niatmu. Jika kau ikhlas menolong orang lain, desa ini akan makmur. Jika kau serakah, bahkan dirimu sendiri yang akan celaka, ujarnya. Raka menyadari bahwa ia memegang tanggung jawab besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh desa. Hari-hari berikutnya, Raka mulai membantu warga desa dengan cara yang sederhana namun ajaib. Barang-barang dagangan yang tadinya sepi mulai laku, tanaman yang hampir mati menjadi subur, dan suasana desa menjadi hangat penuh semangat. Semua ini terjadi tanpa ia mengumumkan keberadaan Pring Petuk, karena ia tahu bahwa kekuatan sejati hanya bekerja bila disertai kerahasiaan dan ketulusan hati. Akhirnya, Raka duduk di hadapan Pring Petuk pada sore yang tenang, memandang cahaya bambu yang lembut sambil tersenyum. Ia memahami bahwa ia telah memulai perjalanan panjang, bukan hanya sebagai pemuda sederhana, tetapi sebagai penjaga bambu sakti dan legenda yang suatu saat akan diceritakan oleh generasi berikutnya. Dalam hatinya muncul keyakinan bahwa setiap keajaiban memiliki pesan, dan pesan Pring Petuk baru saja mulai terungkap. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari perjalanan Raka yang sesungguhnya. Ia mulai merasakan dorongan untuk menguji kekuatan Pring Petuk secara nyata, bukan sekadar merasakan getaran atau cahaya.
Dengan hati-hati, ia menata beberapa tanaman dan alat dagangan kecil di dekat bambu, lalu duduk sambil menenangkan pikirannya. Raka menutup mata, membayangkan harapan dan niat baiknya, tidak untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk membantu warga desa yang sedang kesulitan. Seketika, udara di sekitarnya bergetar halus, dan daun-daun bambu menari-nari seakan menanggapi niatnya. Tak lama kemudian, terjadi keajaiban pertama yang membuat Raka terperangah. Tanaman yang hampir layu di kebunnya, yang seminggu lalu ia lihat kering dan rapuh, mulai tumbuh subur dengan warna hijau menyala. Daun-daunnya gemerincing seperti disiram embun surgawi. Raka menatap dengan takjub, merasakan energi bambu mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia menyadari bahwa pring petuk bukan sekadar penglaris benda atau usaha, tetapi juga mampu memulihkan kehidupan dan menyebarkan energi positif secara nyata. Keajaiban itu segera membuatnya penasaran untuk mencoba hal lain. Ia menaruh beberapa buah hasil panen dari warga yang sedang kekurangan di dekat bambu. Kemudian menutup mata dan membayangkan bahwa buah-buahan itu akan menjadi lebih manis, segar, dan diminati banyak orang. Saat membuka mata, ia melihat buah-buahan itu bersinar lembut, aromanya semerbak, dan rasa manisnya seakan membawa senyum pada siapa saja yang memakannya. Raka mulai memahami bahwa kekuatan pring petuk bekerja melalui niat tulus dan kepedulian. Berita tentang perubahan misterius mulai terdengar, meski Raka berusaha merahasiakannya. Beberapa tetua desa yang penasaran mencoba bertanya dengan hati-hati, dan Raka hanya tersenyum sambil mengatakan, alam kadang memberi tanda pada mereka yang mau belajar. Namun, warga yang skeptis mulai mengamati dari kejauhan. Mereka tidak tahu pasti apakah ini benar-benar keajaiban atau sekadar kebetulan, tetapi aura magis di sekitar Raka membuat banyak orang merasakan ketenangan dan rasa kagum tanpa harus melihat langsung pring petuk. Suatu hari, Raka memutuskan untuk mencoba kekuatan bambu dalam urusan dagang. Ia menata beberapa hasil pertanian desa di pasar, berharap dapat membantu warga yang kesulitan menjual hasil panen mereka. Saat Raka menaruh niat tulus dan membayangkan keberhasilan orang lain, terjadi hal yang luar biasa. Pedagang dan pembeli yang lewat tiba-tiba tertarik, barang-barang laku keras, dan harga terasa adil bagi semua pihak. Keajaiban ini tidak hanya membuat Raka kagum, tetapi juga menimbulkan pertanyaan di benak warga. Siapa pemuda yang tiba-tiba membawa keberuntungan tanpa pamrih? Tidak hanya urusan dagang, pring petuk juga menimbulkan perubahan pada hal-hal sederhana. Binatang peliharaan yang sakit tiba-tiba sehat, anak-anak yang lesu menjadi ceria, dan bahkan hujan yang lama tak turun di desa mulai menetes lembut, menyejukkan sawah dan ladang. Semua ini terjadi seakan-akan alam dan bambu bekerja sama, membentuk harmoni yang menakjubkan antara manusia dan lingkungan. Raka semakin yakin bahwa bambu ini bukan hanya legenda, tapi sebuah kekuatan nyata yang meresapi keseimbangan alam. Namun, seiring keajaiban itu menyebar, muncul juga tanda-tanda bahwa tidak semua orang senang. Beberapa tetua desa yang iri dan pedagang dari desa tetangga mulai menatap Raka dengan rasa ingin tahu yang bercampur skeptisisme. Mereka belum tahu rahasia pring petuk, tetapi perasaan bahwa ada sesuatu yang istimewa dan tak bisa mereka sentuh membuat beberapa hati mulai tersentuh rasa serakah. Raka mulai menyadari bahwa kekuatan bambu juga membawa tanggung jawab untuk menjaga rahasianya. Malam hari, Raka duduk di depan pring petuk, memandang batang bambu yang memancarkan cahaya lembut hijau keemasan. Ia menepuk batang bambu dengan tangan perlahan, seakan meminta panduan. Tiba-tiba terdengar bisikan lembut yang hanya ia bisa dengar, membisikkan kata-kata seperti mantra, tetapi lebih seperti petunjuk hidup. Raka tersentak dan tersenyum, menyadari bahwa setiap kali ia tulus dan penuh niat baik, bambu itu akan menunjukkan jalan, bukan hanya keberuntungan materi, tetapi juga hikmah dan keseimbangan. Keesokan harinya, Raka mencoba membantu warga yang kesulitan membayar kebutuhan pokok mereka. Ia menaruh sedikit beras dan sayuran di dekat bambu, lalu membayangkan bahwa mereka akan menerima bantuan yang cukup. Keajaiban pun terjadi. Beberapa tetangga yang datang ke desa untuk berdagang tiba-tiba menawarkan bantuan, ada yang memberikan uang, dan ada yang memberi sumbangan makanan secara spontan. Semua itu terjadi tanpa campur tangan Raka, hanya karena niat tulusnya tersampaikan melalui pring petuk. Akhirnya, Raka duduk di tengah hutan saat senja tiba,
menatap cahaya lembut pring petuk yang mulai memudar di bawah sinar matahari. Ia tersenyum sendiri, memahami bahwa keajaiban ini bukan hanya tentang penglaris atau keberuntungan instan. Ini adalah pelajaran tentang kebaikan, ketulusan, dan keseimbangan antara manusia, alam, dan benda magis. Dalam hatinya, Raka tahu bahwa ia baru saja memulai perjalanan panjang yang akan membawa desa Karangwulan menuju kemakmuran, sekaligus mengundang tantangan yang lebih besar di masa depan. Ketenangan desa Karangwulan mulai terganggu. Keajaiban yang dibawa oleh pring petuk mulai menarik perhatian orang-orang dari luar desa. Dari balik bukit dan lembah, terdengar bisik-bisik tentang pemuda sederhana yang mampu membuat tanaman subur, dagangan laku, dan kehidupan desa menjadi makmur. Namun, tidak semua yang mendengar kisah itu berniat baik. Ada yang merasa iri, ada yang serakah, dan ada pula yang haus akan kekuasaan yang tersembunyi di balik bambu sakti itu. Di antara mereka muncul sosok bernama Rangga, seorang pedagang kaya dari desa tetangga yang terkenal licik dan serakah. Ia mendengar kabar tentang pring petuk dan mulai merencanakan cara untuk memilikinya. Rangga percaya bahwa dengan menguasai bambu itu, ia bisa menjadi orang terkaya dan terkuat di seantero lembah. Ia datang ke Karangwulan dengan senyum manis, menawarkan bantuan dan persahabatan kepada Raka, tetapi di balik senyumnya tersembunyi niat jahat yang murni ditujukan untuk mengambil kekuatan bambu. Raka yang polos namun bijaksana mulai merasakan gelombang ketidakbenaran dari niat Rangga. Setiap kali Rangga menatap pring petuk, Raka bisa merasakan energi bambu itu bergetar dengan cara yang berbeda, lebih tegang, lebih defensif, seperti bambu itu menolak hadirnya keserakahan. Namun, Raka masih terlalu muda dan terlalu percaya pada kata-kata manis Rangga, sehingga ia mencoba menahan kecurigaan dan tetap bersikap sopan. Suatu malam, Rangga mencoba menyelinap ke hutan untuk mendekati pring petuk. Ia membawa berbagai benda seperti jimat dan alat sihir dari desa tetangga untuk menaklukkan kekuatan bambu itu. Namun, begitu ia menginjak tanah dekat bambu, angin tiba-tiba berputar liar, daun-daun bambu berdesir seperti suara ribuan bisikan, dan tanah di sekitarnya bergetar. Rangga terhuyung, merasa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Ia tidak bisa menahan rasa takut dan keserakahan sekaligus, sehingga ia terpaksa lari meninggalkan hutan dengan ketakutan. Keesokan harinya, Raka menyadari bahwa pring petuk telah mengirimkan peringatan. Bambu itu memancarkan cahaya lembut, tetapi kali ini bercampur warna merah samar, tanda peringatan akan bahaya. Embah Surya datang lagi, menepuk bahu Raka, dan berkata, "Ini ujianmu, nak. Kekuasaan selalu mengundang mereka yang serakah. Jangan biarkan hatimu tergoda oleh janji kemakmuran instan." Raka merasakan ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa menjaga bambu tidak hanya soal keberuntungan, tetapi juga tentang menjaga integritas dan ketulusan hatinya sendiri. Rangga tidak menyerah. Ia mulai mengelabui beberapa warga desa dengan cerita-cerita palsu bahwa Raka menyimpan kekayaan besar dari pring petuk hanya untuk dirinya. Dengan cara licik, Rangga mulai menebar keraguan dan perselisihan di antara warga. Raka merasa hatinya sakit. Ia tidak ingin ada perselisihan di desanya, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus melindungi pring petuk dari tangan yang salah. Dalam upaya menghadapi ujian ini, Raka belajar berkomunikasi lebih dalam dengan pring petuk. Ia merasakan energi bambu mengalir ke dalam pikirannya, memberikan intuisi tentang niat orang lain. Kini, Raka bisa merasakan siapa yang tulus dan siapa yang serakah hanya dengan menatap mata mereka. Ia mulai memahami bahwa kekuatan bambu bukan hanya untuk keberuntungan duniawi, tetapi juga sebagai alat untuk menguji hati manusia. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Rangga mengajak beberapa pemuda desa yang masih mudah terpengaruh untuk mencuri bambu di malam hari. Mereka menyelinap, membawa alat-alat tajam, dan berusaha memotong pring petuk. Namun, begitu mereka menyentuh batang bambu, getaran energi yang luar biasa memancar, membuat mereka terlempar tanpa cedera, tetapi ketakutan dan kesadaran mereka berubah selamanya. Semua orang merasa aura kekuatan pring petuk bukan hanya pelindung, tetapi juga penguji niat. Melihat kejadian itu, Rangga marah besar. Ia mencoba memprovokasi warga desa untuk melawan Raka, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Warga mulai sadar akan niat jahat Rangga, karena mereka merasakan ketulusan Raka yang murni. Rangga akhirnya tersingkir dengan malu, tetapi Raka tahu bahwa ujian belum selesai. Ada kemungkinan ancaman baru akan datang, dan ia harus tetap hati-hati dan waspada, menjaga bambu dan desa dengan keteguhan hati.
Raka duduk di hadapan Pring Petuk saat malam tiba. Cahaya bambu kembali lembut, menenangkan hati Raka. Ia tersenyum sambil menepuk batang bambu, merasa lega namun tetap waspada. Dalam hatinya ia berjanji, aku akan menjaga dan menggunakan kekuatanmu untuk kebaikan, bukan untuk keserakahan. Ia tahu, ujian keserakahan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan menguji ketabahan, keberanian, dan kebijaksanaannya dalam menghadapi tantangan yang lebih besar. Kabar tentang pemuda sederhana bernama Raka dan keajaiban Pring Petuk mulai terdengar ke desa-desa tetangga. Mulanya hanya berupa bisik-bisik dan cerita yang disampaikan para pedagang atau pengembara yang lewat, namun lambat laun menjadi legenda yang membuat orang-orang penasaran. Beberapa warga dari desa lain datang dengan niat melihat sendiri bambu penglaris yang konon mampu mengubah nasib. Mereka datang dengan mata berbinar, ada yang penasaran, ada yang skeptis, dan ada pula yang berniat mencari keuntungan sendiri. Raka tetap rendah hati meskipun desanya mulai ramai dikunjungi orang luar. Ia duduk di hadapan Pring Petuk setiap pagi, menenangkan hati, dan belajar lebih dalam memahami pesan yang disampaikan oleh bambu. Getaran halus yang dirasakannya kini lebih jelas, seolah Pring Petuk memberinya kemampuan membaca energi niat manusia. Ia tahu siapa yang datang dengan hati tulus dan siapa yang mencoba mengambil keuntungan. Dengan cara itu, Raka menjaga agar keajaiban bambu hanya menyentuh mereka yang benar-benar pantas. Warga desa yang sebelumnya meragukan Raka mulai melihat sendiri bukti keajaiban. Dagangan mulai laku, tanaman subur, dan binatang yang sakit sembuh. Mereka menyadari bahwa bukan hanya Raka yang membawa perubahan, tetapi Pring Petuk itu sendiri. Sebuah kekuatan yang bekerja seiring ketulusan hati manusia. Desa Karangwulan pun mulai dikenal sebagai desa yang makmur dan penuh harmoni, menarik minat tetangga dan bahkan para pedagang dari kota jauh untuk datang. Namun, dengan menyebarnya legenda, tantangan baru pun muncul. Ada beberapa orang yang datang dengan niat serakah, mencoba mencari cara untuk menaklukkan Pring Petuk tanpa tulus. Mereka membawa jimat, mantra, dan alat sihir dari desa lain, berharap bisa memaksa bambu itu menuruti kehendak mereka. Tapi setiap kali mereka mencoba mendekati bambu, getaran energi Pring Petuk membuat mereka tersentak. Bahkan beberapa orang terpaksa lari meninggalkan hutan karena merasa ketakutan. Raka menyadari bahwa menjaga bambu bukan hanya soal fisik, tetapi juga menjaga energi dan keseimbangan di sekitarnya. Ia mulai menyusun strategi sederhana. Setiap orang yang datang harus mendekat dengan hati tulus, dan jika niat mereka salah, bambu akan memberi peringatan. Dengan begitu, ia bisa melindungi desa dan Pring Petuk tanpa menyakiti siapapun. Mbah Surya sekali lagi muncul, tersenyum sambil berkata, "Legenda ini akan memuji semua orang, Nak. Bukan hanya mereka yang datang, tapi juga hatimu sendiri." Seiring waktu, legenda Pring Petuk mulai menjadi cerita yang tak hanya tentang kekuatan penglaris atau keberuntungan materi, tetapi juga tentang ketulusan, kepedulian, dan keharmonisan dengan alam. Orang-orang dari desa tetangga mulai belajar untuk menghormati alam dan sesama, karena mereka melihat bukti nyata bahwa keajaiban hanya bekerja bagi mereka yang tulus. Desa Karangwulan pun menjadi pusat pelajaran bagi orang-orang yang ingin memahami arti keberuntungan sejati. Namun, tidak semua menyukai perubahan itu. Beberapa pedagang dari desa tetangga yang iri mulai menyebarkan gosip, menuduh Raka menyembunyikan harta atau kekayaan besar dari Pring Petuk untuk dirinya sendiri. Rumor ini sempat menimbulkan keraguan di antara beberapa warga, meskipun sebagian besar tetap percaya pada ketulusan Raka. Ia belajar bahwa legenda bisa menjadi pedang bermata dua, membawa kebaikan, tetapi juga memicu iri dan prasangka. Di tengah keramaian pengunjung, Raka tetap menjaga rutinitasnya. Ia berbicara dengan Pring Petuk, merasakan cahaya hijau keemasan yang menenangkan hati, dan menepuk batang bambu seolah meminta petunjuk. Getaran halus yang ia rasakan semakin kuat, memberitahu siapa yang datang dengan niat murni dan siapa yang harus dijaga jaraknya. Raka mulai menyadari bahwa Pring Petuk bukan hanya alat penglaris, tetapi guru yang mengajarkan kebijaksanaan dan tanggung jawab. Pada suatu hari, seorang anak kecil dari desa tetangga mendekati bambu dengan polos, tanpa mengetahui cerita apapun. Ia hanya ingin melihatnya karena kagum dengan keindahan bambu itu. Pring Petuk memancarkan cahaya hangat yang lembut, dan energi positifnya membuat anak itu tersenyum lebar.
Raka tersenyum dalam hati, menyadari bahwa keajaiban bambu bekerja lebih kuat pada mereka yang polos dan tulus. Ini adalah bukti bahwa legenda ini lebih dari sekadar cerita tentang kekayaan, tetapi tentang menyebarkan kebahagiaan dan harmoni. Saat senja tiba, Raka duduk di bawah pring petuk, memandang cahaya yang mulai memudar. Ia tahu bahwa legenda telah menyebar jauh, membawa desa Karangwulan menjadi terkenal. Tetapi ia juga menyadari bahwa ketenaran ini membawa tantangan baru. Orang-orang serakah, iri, dan penasaran yang ingin memanfaatkan bambu. Dalam hatinya, Raka bertekad, "Aku akan menjaga pring petuk dengan segenap hati, bukan untukku sendiri, tapi untuk semua yang tulus dan baik." Cahaya bambu bergetar lembut seakan menyiapkan tekadnya, menandai awal babak baru dalam perjalanan legenda yang belum selesai. Seiring legenda pring petuk semakin dikenal, Raka mulai menyadari bahwa kekuatan bambu itu bukan hanya sekadar penglaris atau alat keberuntungan. Suatu sore, Mbah Surya mendatangi hutan tempat bambu itu berdiri, dengan wajah serius namun penuh wibawa. "Raka, saatnya kau memahami asal-usul pring petuk," katanya sambil duduk di bawah batang bambu yang memancarkan cahaya hijau keemasan. Raka menatap Mbah Surya, penuh rasa penasaran, sekaligus sedikit gugup, karena ia merasa bahwa rahasia yang akan diungkap bukanlah hal kecil. Mbah Surya mulai bercerita tentang legenda yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Dulu, leluhur desa Karangwulan menjalin perjanjian dengan roh-roh penjaga hutan. Dari akar bumi dan cahaya bulan purnama, tumbuhlah pring petuk sebagai simbol harmoni antara manusia, alam, dan kekuatan gaib. Bambu ini memiliki energi penglaris dan keberuntungan, tetapi juga kemampuan membaca niat manusia. "Kau harus memahami, Raka," kata Mbah Surya, "bambu ini hidup dan memilih siapa yang pantas menggunakan kekuatannya." Lebih jauh, Mbah Surya menjelaskan bahwa setiap batang pring petuk memiliki roh pelindung yang menjaga energi alam sekitar. Roh ini akan memancarkan cahaya dan getaran bagi mereka yang tulus, dan menolak mereka yang serakah. Bahkan, orang yang mencoba memaksa atau menipu bambu akan merasakan getaran energi yang menakutkan dan membingungkan, seolah dunia menolak hadirnya niat jahat itu. Raka mendengarkan dengan takjub, menyadari bahwa selama ini ia hanya merasakan sebagian kecil dari kekuatan yang sesungguhnya. Mbah Surya menunjukkan pada Raka sebuah ritual sederhana untuk memahami energi pring petuk lebih dalam. Dengan menepuk batang bambu dan menenangkan hati, Raka bisa merasakan aliran energi yang masuk ke dalam tubuhnya, menyentuh setiap niat dan harapan yang ada dalam hatinya. Ia bisa merasakan kegembiraan, ketulusan, dan bahkan kebimbangan orang-orang yang mendekat. "Inilah ujian terbesarmu, Raka," kata Mbah Surya. "Kekuatan tidak diukur dari seberapa banyak kau dapatkan, tetapi seberapa bijak kau menggunakannya." Raka mulai memahami bahwa tanggung jawabnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Pring petuk bukan hanya miliknya, tapi milik desa dan bahkan alam sekitar. Jika kekuatannya disalahgunakan, bisa membawa bencana alam, perselisihan antar warga, atau kegagalan bagi mereka yang serakah. Ia merasakan tekanan di pundaknya, tetapi juga tekad yang semakin kuat. Bambu itu bukan sekadar legenda, tetapi guru yang menuntut ketulusan, keberanian, dan kebijaksanaan. Dalam beberapa minggu berikutnya, Raka mencoba latihan baru. Ia duduk di hadapan pring petuk, menutup mata, dan membayangkan seluruh desa menjadi makmur dan bahagia. Getaran energi bambu terasa lebih intens, seperti mengalir langsung ke hatinya. Ia bisa merasakan desa lain yang mulai datang untuk meminta bantuan, dan dengan ketulusan, energi bambu itu bekerja tanpa membahayakan siapapun. Raka tersenyum, menyadari bahwa kekuatan terbesar pring petuk adalah kemampuan untuk menyeimbangkan niat manusia dengan keharmonisan alam. Namun, Mbah Surya juga memperingatkan bahwa tidak semua kekuatan bisa diungkap sekaligus. Ada rahasia yang hanya bisa diketahui dengan waktu, pengalaman, dan kesabaran. Suatu saat, kau akan diuji oleh orang yang serakah dan bahkan oleh dirimu sendiri. Pring petuk akan mengingatkanmu tentang batasmu, ucap Mbah Surya. Raka menyadari bahwa perjalanan ini baru permulaan, dan rahasia bambu lebih dalam daripada yang bisa ia bayangkan. Suatu malam, Raka merasakan sesuatu yang berbeda. Batang bambu memancarkan cahaya hijau yang lebih terang, bercampur kilau emas, dan angin berdesir seakan membawa bisikan dari roh-roh penjaga hutan. Raka menutup mata, merasakan energi yang memindai niatnya dan niat orang-orang di desanya. Ia tersenyum,
Menyadari bahwa pring petuk memilihnya bukan karena kekuatan atau ambisi, tetapi karena hati dan niatnya yang murni. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan bambu akan menjadi cermin bagi siapapun yang mendekatinya. Mbah Surya menekankan satu pelajaran terakhir malam itu, kekuatan bukan untuk digunakan demi keserakahan, tetapi untuk menjaga keseimbangan, menyebarkan kebaikan, dan menjadi pelindung bagi mereka yang tulus. Raka, ingatlah selalu, pring petuk tidak akan pernah memilih orang yang egois atau serakah. Jika kau gagal menjaga niatmu, kekuatan ini bisa hilang selamanya, katanya. Raka menunduk, menelan rasa takut dan tanggung jawab sekaligus, menyadari bahwa perjalanan ini lebih berat dari yang ia bayangkan. Di penghujung malam, Raka duduk di bawah pring petuk, memandang cahaya yang lembut dan hangat. Ia merasa hatinya semakin tenang, tapi juga penuh tekad. Ia tahu bahwa ia bukan sekadar pemuda biasa lagi, tetapi penjaga legenda dan rahasia pring petuk, yang akan membawa desa Karangwulan menuju kemakmuran dan menguji hati manusia dari waktu ke waktu. Dalam hatinya, Raka berjanji, aku akan menjaga rahasiamu dan menggunakannya hanya untuk kebaikan. Cahaya bambu bergetar lembut seakan mengiyakan tekadnya, menandai babak baru dari perjalanan epik yang akan segera berlanjut. Ketenangan desa Karangwulan mulai terusik ketika kabar keajaiban pring petuk terdengar hingga lembah yang jauh. Dari balik pegunungan datang sosok yang licik dan serakah. Rangga, pedagang kaya yang gagal dalam usaha sebelumnya dan tidak bisa melupakan rumor tentang kekuatan bambu. Kali ini, Rangga datang dengan rencana lebih matang. Ia membawa sekawanan pengikut yang ingin membantunya menaklukkan pring petuk. Wajahnya dipenuhi keserakahan. Matanya memandang bambu dengan nafsu yang membuat getaran energi pring petuk berubah tegang. Malam itu, Raka merasakan gelombang energi aneh dari pring petuk. Cahaya hijau keemasan bambu bergetar hebat, memancarkan aura yang lebih kuat dari biasanya. Ia menyadari bahwa ancaman yang datang bukan sekadar orang penasaran, tetapi mereka yang ingin memanfaatkan kekuatan bambu untuk kejahatan. Dengan hati yang berdebar, Raka menepuk batang bambu, merasakan aliran energi yang menenangkan sekaligus memberi kekuatan untuk menghadapi bahaya yang akan datang. Rangga dan pengikutnya mulai menyelinap masuk ke hutan saat malam gelap. Mereka membawa parang dan jimat-jimat yang katanya bisa menundukkan benda sakti. Begitu mereka mendekat, pring petuk mengeluarkan cahaya yang berdenyut cepat, seakan menolak setiap niat jahat yang mendekatinya. Awan tipis melayang rendah di antara pepohonan, dan suara desiran angin terdengar seperti bisikan ribuan roh, memperingatkan bahwa mereka tidak diizinkan masuk. Rangga hanya tersenyum licik, yakin bahwa manusia bisa mengakali alam, namun hatinya mulai merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Raka berdiri tegak di depan bambu, merasakan energi pring petuk mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia menutup mata sejenak, mengumpulkan niat murninya, melindungi bambu dan menjaga desa. Seketika, pohon-pohon di sekitarnya seolah hidup. Ranting-ranting menari dan daun-daun berdesir membentuk semacam benteng alami. Pring petuk memancarkan aura yang membuat orang yang serakah kehilangan keseimbangan. Seakan dunia menolak hadirnya niat jahat mereka. Rangga tidak menyerah. Ia mencoba membacakan mantra dari gulungan kuno, berharap bisa melemahkan kekuatan bambu. Tapi semakin ia memaksa, semakin kuat getaran pring petuk. Akar bambu berdenyut, tanah di sekitarnya bergetar, dan angin menderu hingga membentuk pusaran kecil di udara. Beberapa pengikutnya terlempar ke samping, tidak terluka, tetapi cukup ketakutan untuk menyadari bahwa kekuatan ini bukan main-main. Raka menatap mereka dengan tegas, merasakan energi bambu yang membimbingnya untuk tetap tenang dan fokus. Pertarungan ini bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Rangga mulai merasakan bisikan halus yang menembus pikirannya, memperlihatkan niatnya sendiri yang serakah dan ambisius. Setiap kali ia mencoba mengendalikan bambu dengan kekuatan luar, cahaya hijau keemasan pring petuk membentuk pola seperti tulisan kuno di udara, menunjukkan bahwa bambu itu menolak ego dan keserakahan manusia. Rangga mulai kehilangan kendali, dan ketakutannya perlahan berubah menjadi putus asa. Raka menggunakan kesempatan ini untuk menenangkan pengikut Rangga, menyadarkan mereka bahwa niat tulus lebih kuat daripada paksaan. Beberapa pengikut yang melihat ketulusan Raka mulai tersentuh energi positif pring petuk, dan tanpa disadari, mereka berpaling dari niat jahat. Bambu itu memancarkan aura hangat yang menyebar,
Seakan mengatakan bahwa kekuatan sejati datang dari ketulusan hati, bukan paksaan atau tipu daya. Puncak konflik terjadi ketika Rangga mencoba menyerang bambu secara fisik. Begitu tangannya menyentuh batangnya, getaran energi pring petuk meledak, membentuk gelombang cahaya yang membingungkan Rangga dan pengikutnya. Mereka terlempar ke tanah, dan cahaya itu menyebar di hutan seperti menandai kemenangan ketulusan atas keserakahan. Raka berdiri tegak, merasakan energi bambu yang mengalir ke seluruh desa, menenangkan bumi dan segala makhluk di sekitarnya. Saat fajar mulai muncul, cahaya hijau keemasan pring petuk perlahan berubah lembut, menandakan bahwa ancaman telah berlalu. Rangga dan pengikutnya pergi, meninggalkan rasa takut dan kesadaran bahwa mereka tidak bisa menaklukkan kekuatan tulus. Desa Karangwulan kembali tenang, dan warga yang sempat khawatir kini mengagumi keberanian Raka serta kekuatan bambu yang melindungi mereka. Raka duduk di bawah pring petuk, menghela napas panjang sambil menepuk batang bambu. Ia menyadari bahwa ujian terbesar bukan hanya menghadapi orang serakah, tetapi juga menjaga ketenangan hati sendiri. Cahaya bambu bergetar lembut, seakan mengucapkan terima kasih atas niat murninya. Dalam hatinya, Raka tahu bahwa ini baru permulaan, dan masih ada tantangan yang lebih besar menunggu. Tetapi ia siap menghadapi semua itu dengan ketulusan, keberanian, dan kebijaksanaan. Seiring berlalunya musim, legenda pring petuk tidak hanya tinggal di Karangwulan. Desa-desa di lembah dan perbukitan sekitar mulai mendengar cerita tentang bambu ajaib yang mampu membawa keberuntungan, menyuburkan ladang, dan menenangkan hati manusia. Orang-orang yang datang bukan sekadar untuk mencari harta, tetapi banyak yang datang untuk belajar tentang ketulusan, keharmonisan, dan keberanian hati. Kabar ini membuat desa Karangwulan menjadi pusat inspirasi, tempat legenda menjadi nyata dan hidup di setiap getaran udara dan cahaya bambu. Raka, yang kini lebih dewasa dan bijaksana, mulai menyadari bahwa tanggung jawabnya telah meluas. Ia bukan lagi hanya penjaga desa, tetapi penjaga legenda yang memengaruhi banyak kehidupan. Setiap orang yang datang ia pandu dengan lembut, menunjukkan bahwa kekuatan pring petuk hanya bekerja bagi mereka yang tulus. Energi bambu menuntun Raka seperti seorang guru tak terlihat, membimbing langkahnya agar pesan leluhur tersampaikan dengan benar. Penduduk desa mulai menyadari bahwa keberadaan pring petuk membawa perubahan tidak hanya materi, tetapi juga spiritual. Mereka yang datang dengan hati yang tulus pulang dengan ketenangan, keberanian, dan inspirasi untuk hidup lebih baik. Anak-anak tumbuh dengan cerita yang memadukan keajaiban dan nilai moral, sementara para pemuda belajar bahwa kekuatan sejati lahir dari niat murni, bukan ambisi atau keserakahan. Desa pun menjadi pusat pembelajaran tentang kebaikan dan keseimbangan alam. Namun, legenda yang tersebar juga membawa tantangan baru. Beberapa orang dari desa jauh datang dengan niat tersembunyi, ingin memanfaatkan pring petuk untuk kepentingan pribadi. Raka mulai merasakan aura keserakahan dan kebohongan dari beberapa pengunjung, getaran energi bambu menjadi lebih tegang, dan daun-daunnya berdesir seakan memperingatkan bahaya. Ia memahami bahwa menjaga legenda berarti terus waspada, bukan hanya pada orang lain, tetapi juga pada diri sendiri. Mbah Surya kembali menampakkan diri pada Raka suatu malam. Legenda yang kau jaga bukan milikmu sendiri, katanya dengan suara lembut tapi tegas. Ia hidup melalui hati manusia, dan setiap niat akan diuji. Akan ada yang datang dengan niat baik, dan akan ada yang datang dengan serakah. Tugasmu adalah menuntun, mengajarkan, dan menjaga keseimbangan. Raka mengangguk, menyadari bahwa pring petuk adalah guru hidup yang menguji ketulusan setiap langkahnya. Suatu sore, seorang pemuda dari desa jauh datang membawa benih tanaman yang hampir punah, berharap bisa ditanam di dekat pring petuk. Raka menepuk batang bambu, menutup mata, dan merasakan energi mengalir ke tanah, menyuburkan benih itu. Dalam beberapa hari, tanaman itu tumbuh subur, membuktikan bahwa pring petuk tidak hanya memberi keberuntungan bagi manusia, tetapi juga melestarikan alam. Pengunjung yang menyaksikan fenomena ini mulai percaya bahwa legenda ini mengandung pesan moral yang lebih dalam daripada sekadar kekayaan instan. Seiring waktu, Raka mulai menularkan ilmu tentang harmoni dan ketulusan kepada generasi muda, bukan kekuatan magis bambu itu sendiri. Ia mengajarkan bahwa pring petuk adalah simbol pengingat akan niat baik dan tanggung jawab, bukan alat untuk keserakahan. Anak-anak desa belajar menghargai alam, membantu sesama, dan menjaga tradisi leluhur. Mereka mulai memahami bahwa setiap keajaiban lahir dari niat yang tulus,
dan setiap tindakan membawa konsekuensi pada alam sekitar. Namun, legenda yang semakin besar mulai menimbulkan rasa iri di kalangan orang-orang yang gagal memahami pesan Pring Petuk. Mereka yang serakah mulai merencanakan cara-cara licik untuk mendapatkan kekuatan bambu itu. Raka menyadari bahwa tantangan akan terus muncul seiring legenda menyebar, dan bahwa ujian keserakahan serta niat manusia akan selalu menjadi bagian dari perjalanan menjaga Pring Petuk. Pada malam yang tenang, Raka duduk di bawah Pring Petuk, memandang cahaya hijau keemasan yang memantul di dedaunan. Ia merasakan energi yang damai, tetapi juga waspada, menyadari bahwa legenda ini telah menjadi warisan hidup yang memengaruhi banyak orang. Cahaya bambu bergetar lembut seakan mengiyakan tekadnya, mengingatkan bahwa kekuatan sejati tidak dimiliki, tetapi diwariskan melalui ketulusan dan kebijaksanaan. Raka tersenyum, menepuk batang bambu, dan berkata dalam hati, legenda ini akan terus hidup, bukan karena aku, tetapi karena hati-hati tulus yang percaya padanya. Aku akan menjaga jejak ini, dan Pring Petuk akan menjadi simbol abadi bagi semua yang ingin hidup dengan ketulusan, keberanian, dan harmoni. Cahaya bambu berdenyut lembut, menandai bahwa legenda telah meninggalkan jejaknya, siap diteruskan ke generasi berikutnya.